Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikaf ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikafa ma dumtu fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Nawaitu al-i'tikaf ma dumtu al-manzur fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa summa ila ruhi wali jamil arwah al-anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal salihin wal a'immatir rasidin. Wa summa ila ruhi Imam Ahmad bin Isal muhajir ilallah. Wa summa al-faqil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Summa al-habib Abdurrahman as-Saggab wa Syawmar Muhdar Syawh Bakar as-Sakran Syawh Bakar bin Salim wa Akil bin Salim. Wa summa larul Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad wa Syahli Baras wa usulihim wa furu'ihim. Wa summa ila ruhi Profesor Dr. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Wa summa larul Habib Hasan wa Salim bin Abdullah Asyatiri. Wa summa al-Habib Abdul Ghani bin Ahmad as-Saggab wa usulihim wa furu'ihim wa walidina wa walidikum. Ayo sebutin nama ayahnya, nama ibunya, kakek kita, nenek kita, bapak kita binnya siapa, ibu kita binti siapa, mertua disebutin namanya, nama mertua, mertua yang laki, mertua yang perempuan, itu kan orang tua kita, istri, suami, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Ini doa bapak nih, ibu, semuanya nih mustajabah. Jadi orang yang menuntut ilmu doanya mustajabah. Al-Habib Zaid bin Muhsin bin Salim bin Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Ali bin Muhsin bin Husain bin Umar bin Abdurrahman al-Attas bin Agil bin Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman as-Saggab bin Muhammad Maulud Dawilai bin Ali bin Alawil Guyur bin Muhammad Fagil Mugaddam bin Ali bin Muhammad Sahibil Marbad bin Ali Ali Gassam bin Alawi bin Muhammad bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir bin Isa ar-Rumi bin Muhammad Nagib bin Ali Uradi bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain Sayyidi Sababi Ahlil Jannah bin Ali ibnu Abi Talib Sayyidil Arabi bin Fatimah Sayyidi Nisa'il Alamin binti Nabiyina Muhammad Sayyidil Anbiya wal Mursalin Syarifah Fatmah binti Husain bin Salim Al-Attas Hasan bin Salim Al-Attas Syarifah Salmah binti Muhsin bin Salim Al-Attas Syarifah Aida binti Hasan Al-Attas Syarifah Farida binti Husain Syarifah Zahra binti Muhsin bin Salim Al-Attas Syarifah Nur Syarifah Aisyah binti Muhsin bin Salim Al-Attas Bu Amir binti Ilan Zaujati Syarifah Alawiyah binti Hasan Al-Attas Muhammad Hasan Husain wa Fatimah wa Abu Bakar wa usulihim wa furu'ihim. Dan kita baca surat Al-Fatihah untuk semua pengurus masjid Jami At-Taqwa. Nah, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan semuanya, semua pengurus diberikan oleh Allah sehat walafiat, panjang umur, semangat di dalam memperbaiki dan mensiarkan agama Allah di masjid ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya jamaah masjid ini selalu istiqomah di dalam masjid ini, sholat berjamaahnya, organisasinya, pengajiannya, sampai Allah menjemput kematian dengan husnul khotimah. Dan minta didoakan yaitu mertua daripada Bapak Haji Irfan yang bernama Bapak
Oong Furqan bin Haji Toha. Mudah-mudahan insya Allah diangkat oleh Allah penyakitnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan sehat wal afiat dan husnul khatimah. Dan kita berdoa juga membaca surat Al-Fatihah, yaitu pengarang kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang semangat ya, bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaum. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وزد وأدم وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان الكدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب كرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله عالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي semuanya ya Rabb sidana لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم يا رب سيدنا ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي
والنقاء والعلم والكرم يا رب. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anak-anak yang di belakang tuh dengerin ya, yang perempuan duduknya yang rapi ya, jangan ngobrol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pada kesempatan hari ini Allah memberikan hidayah sama kita semuanya, karena orang yang hadir di dalam majelis ilmu itu mereka sedang diberikan hidayah oleh Allah. Banyak orang yang saat ini, kesempatan ini, dia bisa hadir di dalam majelis ilmu, tapi dia nggak hadir. Tandanya mereka belum diberikan hidayah oleh Allah. Maka kita katakan alhamdulillah ya Allah. Nggak sembarangan Pak. Orang yang hadir di dalam majelis ilmu, mereka adalah orang-orang pilihan. Karena tidak ada waktu yang paling mulia diciptakan oleh Allah dalam satu hari 24 jam kecuali waktunya digunakan untuk menuntut ilmu. Maka bersyukur ya, orang yang menuntut ilmu bersyukur, kita ini sekarang lagi dikasih hidayah oleh Allah. Bagaimana yang mendengarkan di luar juga dapat hidayah dari Allah. Tapi kalau dia bisa datang ke masjid, duduk bersama kita, hidayahnya 2 kali lipat. Maksudnya bagaimana? Di samping dia duduk di dalam majelis ilmu, dia juga bisa bertatap muka dengan gurunya, guru bertatap muka dengan muridnya, terjadilah silaturahmi. Alhamdulillah, banyak yang pada di rumah-rumah nih, banyak dia pada dengerin, tetap dapat pahala, tapi tidak sama pahalanya dengan orang yang hadir langsung bertatap muka dengan kita semua di dalam masjid. Jauh berbeda. Duduknya aja kita di dalam masjid, ini udah merupakan kemuliaan dari Allah. Karena orang yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, niatnya untuk ibadah, macam-macam ibadah. Ada yang dari rumahnya, gue mau ke masjid, mau nyiram pohon, itu ibadah. Saya mau ke masjid itikaf, sembari nungguin azan, sembari nungguin waktu sholat. Siapa yang keluar dari rumahnya menuju ke masjid, niatnya ibadah, diumumin sama ketua masjid, Pak, di grup nih, bapak-bapak semua pengurus masjid,
Nanti setelah sholat isya kita rapat di masjid. Niatnya ibadah. Maka orang itu mendapatkan pahala seperti orang yang pergi haji dan umroh. Taman sempurna umrohnya. Artinya apa? Haji dan umrohnya mabrurah. Ya kan? Beda kan? Nggak sama. Orang yang pintar dengan orang yang bodoh, anak-anak jawab. Orang yang pintar sama orang yang bodoh sama atau tidak? Ah? Tidak, beda. Orang yang udah mandi sama yang belum mandi sama gak? Bauan yang udah mandi apa yang belum mandi? Ini udah pada mandi apa belum nih? Udah muka pada lecek begitu. Habis main bola langsung ke sini. Alhamdulillah masih mau hadir ke majelis ilmu. Tuh ibunya dapat pahala tuh. Iya, ibunya dapat pahala. Ayo cepetan, mau maghrib tuh. Ada pengajian. Tuh. Mama udah taruhin tuh kopiahnya, baju kokoknya, kainnya, gamisnya. Ayo cepet. Mandi dulu, cepetan mandi. Itu pahala anak itu ditransfer kedua orang tuanya dapat. Ibunya walaupun di rumah dia tetap dapat pahala karena anaknya berpakaian rapi. Alhamdulillah. Nah, makanya sayang anak-anak kita zaman sekarang nih kadang susah dibilanginnya. Cuman kita orang tua harus sabar. Harus sabar. Yuk langsung saja kita bahas kitab kita karena masih jauh, masih banyak. Halaman 10 ya, betul? 10 tentang bab bertaubat. Halaman 10. Tuh kasih Pak Irfan. Iya. Halaman 10. Silakan dibaca Ustaz. Bab bertaubat, bismillah. Bab bertaubat. Para ulama berpendapat bahwa bertaubat dari segala kesalahan hukumnya wajib, asalkan kesalahan tersebut tidak terkait dengan hak asasi manusia. Betul. Taubat seorang akan diterima dengan 3 syarat jika dosa-dosanya berkaitan erat dengan hak Allah. Jadi dengerin. Kalau kita punya dosa, hukumnya wajib untuk bertaubat. Kecuali dosanya ame manusia. Dosa ada 2. Dosa kita kepada Allah dan dosa kita kepada manusia. Kalau dosa kita sama Allah, ninggalin sholat, nggak berpuasa di bulan suci Ramadan, kagak mau ngaji. Nah, hukumnya menuntut ilmu apa? Fardu ain. Hukum menuntut ilmu fardu ain. Setiap individu wajib untuk menuntut ilmu dan nggak perlu umur. Semuanya dari kita lahir sampai kita meninggal wajib fardu ain. Setiap individu wajib belajar. Nah, kalau dia tinggalkan, maka dia harus bertobat kepada Allah. Terus lagi, apalagi keluarin zakat dia nggak keluarin. Pergi haji udah mampu, umroh udah mampu, dia nggak mau umroh, dia nggak mau haji, alasannya sibuk. Itu dosa kepada Allah, cepet-cepet dia minta ampun, bertobat. Nah, ini tobatnya ada 3. Itu dengan Allah. Tapi dosa yang kedua kepada manusia itu nggak bisa begitu. Contoh, saya menzolimi Ustadz Irfan, Bapak Haji Irfan. Saya zolimin dia. Saya harus minta maaf sama beliau. Sampai beliau mengatakan,
iya saya maafkan, selesai. Tapi kalau dia belum memberikan maaf kepada saya, maka selamanya taubat Anda gak diterima oleh Allah. Ya Allah, saya punya salah dengan Pak Irfan, tolong ampuni saya ya Allah. Belum diterima taubatnya oleh Allah. Kalau manusia tersebut yang kita berbuat dosa dengannya, dia belum maafin kita. Ya, nah, mudah-mudahan kita bisa maafin saudara-saudara kita nih, ya, yang bersalah. Sebelum tidur baca doa, ya, baca doa. Habis baca doa, ya Allah, kalau hari ini saya punya salah kepada Engkau, mohon maafkan, ampuni saya ya Allah. Dan kalau saya punya salah sama orang lain, mudah-mudahan orang itu mau memaafkan saya ya Allah. Dan kalau orang lain punya dosa dengan saya, menzolimi saya sudah maafkan ya Allah. Nah, syarat bertobat itu ada 3. Yang pertama, meninggalkan maksiat tersebut. Anda harus tinggalkan, jauhkan, nggak boleh didekati. Yang kedua, menyesali. Pokoknya saya udah nggak mau. Nyesel, kita nyesel. Yang ketiga, berkemauan tidak akan mengulangi maksiat itu untuk selamanya. Jika salah satu daripadanya tidak dilakukan, maka taubatnya tidak sah dan tidak akan diterima. Nah, hati-hati ya. Gitu. Selanjutnya, jika perbuatan maksiatnya berkaitan dengan hak asasi manusia, maka ada persyaratan agar taubatnya diterima. Betul. Di antaranya ketika persyaratan di atas harus dipenuhi dan harus mengembalikan hak seorang kepada yang berhak, atau mohon maaf kepada yang dirugikan, atau minta dihalalkan, dan dia harus bertobat dari segala maksiat. Ya Allah. Jika seorang bertobat dari sebagian dosanya, maka taubatnya sah dan dia harus bertobat dari dosa-dosanya yang lain. Semua dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah dan pendapat para ulama menilai bahwa bertobat itu hukumnya wajib. Wajib bertobat, wajib. Wajib hukumnya bertobat, wajib. Ya. Allah cinta. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah menyukai orang yang bertobat. Jangan pernah putus asa. Saya percuma beb, saya banyak dosa, ntar bertobat dosa lagi, bertobat dosa lagi, bertobat dosa lagi. Jangan begitu. Udah, yang penting kamu berapa dosanya? 100, 200, 1000, 100.000. Anda jangan pernah putus asa untuk bertobat. Paham ya? Nah, jadi jangan pernah putus asa untuk bertobat. Karena kita manusia, tempat salah, tempat lupa, tempat khilaf. Wah, dosa kita banyak hadirin. Tapi Anda jangan pernah putus asa untuk bertobat. Karena ketika hamba Allah dia bertobat dari dosanya, Anda sudah membakar iblis itu. Anda sudah membakar setan yang menggoda Anda itu. Jadi kalau ada orang muslim yang bertobat dari perbuatan dosanya, itu iblis, setan, dia kebakar, dia kecewa, marah dia. Kalau ada orang yang bertobat. Nah, kalau ada orang yang berbuat maksiat, setan demen, iblis demen, girang dia. Teman aku semakin banyak di neraka nanti. Iya. Maka kita jangan pernah putus asa, terus bertobat. Maka habis sholat jangan ditinggalin tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Jangan dirubah dulu kakinya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cukup, dah.
siapa yang membaca istighfar 3 kali setelah sholat, ditutup dengan tadi apa yang Habib bicarakan tadi, maka Allah mengampuni semua dosa kita. Udah itu aja. Misalnya Anda lagi buru-buru tuh, jangan ditinggalin tuh astagfirullah 3 kali. Kan biasanya assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung jalan buru-buru. Jangan, tenang aja. Al-ajalatu minasyaitan. Orang yang terburu-buru adalah temennya setan. Udah, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, sedang aja gitu ya. Nah, jadi kalau dosa kita ame orang harus dihalalkan. Maksudnya dihalalkan apa? Pak Irfan, saya minta maaf ya kalau punya salah. Iya Bib, sama-sama, saya juga minta maaf. Selesai ya gitu. Atau misalnya kalau saya bilang langsung sama Pak Irfan, nanti Pak Haji Irfan nih marah dia karena inget lagi dosa saya. Saya melalui ketua DKM, Ustaz, tolong dong sampein sama Pak Haji Irfan, saya punya salah, tolong agar dia memaafkan saya. Baik Beb ya, ini kebetulan saya bawa bebek goreng nih. Inti kesukaannya apa ya? Bebek goreng. Ya Ustaz, ini saya udah beliin bebek goreng nih, Ustaz yang bawain ya. Ya. Oh, bebeknya buat Ustaz. Bebeknya buat Ustaz katanya. Buat ketua DKM bebeknya. Ya Ustaz, tolong dong ini titipin untuk Haji Irfan, saya minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Ini ada bebek goreng nih gitu ya. Ada bebek nih, bebek goreng. Oh makasih ya, makasih. Udah ngomong cerita. Tadi Habib Hamid datang. Oh kenapa? Dia minta maaf karena punya salah sama antum. Ya enggak apa-apa. Itu bebek juga dari Habib tuh. Oh dari Habib, ya udah deh, gue maafin deh. Itu sunnah Pak hukumnya. Jadi kalau kita punya kesalahan sama orang, bagaimana caranya biar dia memaafkan kesalahan kita. Kalau kita langsung mungkin marah, dia pasti marah. Ingat lagi tuh dosa kita, ingat lagi kezoliman kita. Nah, melalui orang. Beb, boleh gak Beb saya pasang status? Mohon maaf ya kalau saya ada salah. Nggak bisa. Itu umum. Itu sifatnya umum. Karena di WA itu hampir 100 orang, 200 orang yang lihat status. Kalau Pak Haji Irfan lihat status saya, kalau kagak, ngelihat mukanya aja nggak demen, habisnya ngezolimin. Nah, jadi seperti itu caranya. Pokok cari cara bagaimana dia memaafkan kita. Udah selesai. Paham ya? Nah, jadi kalau sama manusia Pak, nggak bisa Bapak bertobat. Bapak harus minta halalkan dulu sama dia. Tolong maafkan saya kalau saya punya khilaf. Pokoknya saya nggak mau maafkan. Beb, gimana tuh hukumnya? Saya udah minta maaf, tapi dia nggak terima maaf saya. Yang tidak menerima maaf, dia amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Anda sudah diterima oleh Allah, walaupun dia tidak memberikan maaf kepada Anda. Saya bilang sama Pak Haji Irfan, maafin saya ya, atau melalui ketua DKM. Pokoknya saya nggak maafin Habib Hamid. Ya, nggak, dia udah zolimin saya. Nah, kalau saya udah minta maaf, Pak Haji Irfan tidak memaafkan, saya sudah dimaafkan oleh Allah, tapi Pak Haji Irfan dia belum dimaafkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadahnya itu tertahan karena dia tidak mau memaafkan saudaranya yang sudah minta maaf.
Maka kata Nabi SAW, orang yang paling mulia juga diantaranya orang yang bertakwa. Dan kalau ada saudaranya yang minta maaf atas perbuatannya kepada dia, dia maafkan, selesai. Anda adalah orang yang mulia, Anda adalah orang yang baik. Ya, jadi hati-hati tuh. Kalau ada orang minta maaf, Anda harus maafkan, tapi dengan ikhlas. Ya, saya memaafkan. Beb, saya sering minta maaf sama istri saya. Kadang saya pulang terlambat, dia marah-marah, atau dia cemburu sama saya. Ya, saya udah minta maaf, tapi istri saya tetap tidak memaafkan saya. Alasannya apa? Ah, kamu sekarang minta maaf, besok begitu lagi, minta maaf lagi, begitu lagi, minta maaf lagi, begitu lagi. Istri yang seperti ini tidak mau memaafkan suaminya, amal ibadahnya nggak diterima oleh Allah kecuali dia sudah memaafkan. Maka istri jangan pernah takut. Suami datang minta maaf, maafkan, udah selesai. Urusan dia nanti berbuat dosa lagi, urusan dia nanti berbuat zalim lagi, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang berhak untuk menghukum suami kita, bukan kita. Kita tugasnya dia datang minta maaf, kita maafin. Bahkan sebelum dia memaafkan, kita udah maafin, hadirin. Saya punya guru, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang kemarin datang. Itu beliau, kemarin saya dengar ada satu penceramah. Abahnya Habib Umar namanya Umar bin Muhammad. Nah, abahnya nih, Habib Muhammad ini, itu meninggal dibunuh sama PKI. Dulu di Yaman ada PKI. Bahasa Arabnya Suyu'iyah, PKI. Habib Umar waktu itu masih kecil, umur 10 tahun. Dia dibawa sama abahnya ngaji, mau sholat Jumat, paginya diculik, entah dibawa kemana. Dicari sama Habib Umar yang kecil, umur 10 tahun, nggak ketemu. Akhirnya ada orang, entah di Abu Dhabi atau di negara Timur Tengah, lagi ngaji begini, muridnya Habib Umar yang bernama Habib Ali Al-Jufri lagi ngajar nih begini. Itu banyak orang. Setelah ngajar, ada satu orang bapak-bapak umurnya sekitar 80-85 lah, datang deketin Habib Ali. Dia bilang, Habib, saya punya permintaan, tapi tolong permintaan saya Habib penuhi. Kaget nih, permintaan apa nih? Itu kata Habib Ali, ya silakan. Habib, saya dulu adalah orang yang menyiksa abahnya Habib Umar bin Hafid. Itu saya yang menyiksa. Tolong sampaikan kepada dia, saya minta maaf, saya yang siksa. Entah itu udah mati atau belum, walhasil saya yang menyiksanya, saya mengeksekusinya. Ini di luar Yaman nih, bukan di Yamannya. Tolong kau sampaikan kepada Habib Umar, saya minta maaf. Ketemu dengan Habib Umar, Habib Ali ini ngobrol. Habib, ada orang, dia dulu menyiksa abah antum, disiksa, dieksekusi, ya entah kemana, ya pokoknya disiksa lah. Itu dia minta maaf, kata Habib Ali nih, mohon disampaikan kepada Habib Umar.
Disampaikan sama Habib Ali. Dia minta maaf. Apa kata Habib Umar? Sampaikan salam saya kepadanya. Semenjak abah saya hilang, malam itu ibu saya sudah memaafkan semua orang yang menyiksanya, semua orang yang menculiknya. Semenjak disiksa. Udah berapa tahun tuh? 60 tahun, 70 tahun. Nah, sekarang apa hadirin? Antum gak mau maafin orang yang udah berbuat zalim sama Anda? Anda sebagai istri gak mau memaafkan suami Anda? Apakah Anda tidak percaya bahwasanya yang membalas semua amal baik itu Allah, yang membalas amal buruk seseorang itu Allah? Kenapa nggak percaya kepada Allah? Kalau hari ini suami Anda minta maaf, ya udah maafin, itu terserah dia. Nanti dia mau zalimin Anda, mau sakit Anda, bukan urusan Anda. Nanti ada Allah yang akan membalasnya. Nah, kita nggak pernah hadirin. Apakah kita pernah ayah kita diculik? Enggak. Anak umur 10 tahun ayahnya diculik. Sampai hari ini kuburannya belum ketemu. Jangankan kuburannya, jasadnya tidak ada. Entah kemana. Ya, nah maka itu maafin orang. Ya, apapun kesalahan dia. Kalau dia udah minta maaf, kita maafin. Oh, saya memaafkan, tapi saya mau menuntut agar harta saya dipulangin. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Tapi secara manusiawi saya sudah memaafkan. Tapi secara hukum saya belum memaafkan sebelum harta saya dikembalikan. Secara manusiawi saya sudah memaafkan Anda, nggak apa-apa. Tapi saya minta harta saya dikembalikan. Apakah itu udah cukup? Udah cukup. Terus kalau dia nggak mengembalikan bagaimana, Beb? Ya tanya sama dia. Kapan Anda mau mengembalikan? Kalau dia punya niat untuk mengembalikan, insya Allah Allah ganti yang terbaik. Tapi kalau dia nggak punya niat untuk mengembalikannya, dia berdosa di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Saya misalnya punya utang, Bapak siapa namanya? Pak Budi. Saya punya utang sama Pak Budi. Saya minjem, Pak Budi, saya minjem ya 1 juta. Minggu depan, hari Minggu, saya ganti Pak Budi. Iya Beb, kasih 1 juta, ya kan? Ketemu Minggu, saya udah punya duit, bisa untuk menggantinya hari yang perjanjian itu. Saya bilang dalam hati saya, antar aja deh, Pak Budi kontrakannya banyak. Kontrakannya banyak, dia orangnya baik. Udah biarin aja deh, ntar tunggu sampai dia negor. Nunggu sampai dia negor. Dia tegur saya, utangnya belum bayar, baru saya bayar. Nah, kalau saya udah janji hari Minggu saya bayar, lantas saya malah menyepelekannya, cuek, ya, maka amal ibadah saya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai saya mengembalikan hutang tersebut. Padahal saya udah mampu untuk mengembalikan hutangnya. Atau sebaliknya saya nggak mampu, saya datang, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Budi, mohon maaf ya, kenapa Beb? Saya belum bisa bayar nih minggu ini, ya, tolong kasih saya waktu lagi ya. Udah nggak apa-apa Beb, nanti kalau ada Habib cepet-cepet bayar ya, gitu. Udah nggak usah pakai waktu-waktu, yang penting ada, cepet-cepet kembaliin. Terima kasih Pak Budi, karena dia tahu agama. Udah nggak usah pakai waktu-waktu. Nah, kalau diwaktukan lagi seminggu lagi, Habib bayarnya lagi, ya. Lantas Habib nggak punya uang atau Habib sudah punya uang, Habib tahan, nggak mau bayar, nanti aja tunggu ditegur. Amal ibadah saya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada pertanyaan nggak? Silakan yang mau bertanya. Ya, Pak Budi, silakan Pak Budi. Nah, dosa kita terhadap seseorang itu harus kita sebutkan atau cukup minta maaf aja? Kenapa ya? Dosa kita terhadap seseorang nih. Oh. Kita sebutkan dosanya enggak? Bagus pertanyaannya, Beb. Kalau saya minta maaf sama seseorang,
Perlu gak saya sebutin dosanya? Nggak perlu. Nggak perlu. Udah cukup aja. Pak Budi, maafin Habib ya kalau punya salah. Iya Bib, sama-sama maafin saya juga. Udah selesai. Tapi kalau urusan utang, kalau urusan saya mengambil uang Anda secara diam-diam atau mengambil tanah walaupun sejengkal, harus disebutkan. Saya minta maaf. Oh kenapa? Saya udah ngambil tanah Pak Budi. Mohon maaf ya Pak Budi. Saya udah jadiin rumah. Tapi saya niat untuk ganti. Doain biar saya punya rezeki. Kemarin saya bangunnya saya agak lebihin dikit tanahnya. Maafin saya Pak Budi ya. Udah gak apa-apa. Udah saya maafin. Udah gak usah pakai diganti. Udah gak apa-apa. Selesai. Kalau Anda mengambil sesuatu dari saudara Anda harus sebutin. Beb, mohon maaf Beb. Kenapa? Kemarin saya yang mencuri sendal Habib. Saya jual Beb ke orang. Ya. Sebutin, nggak apa-apa. Karena itu barang ya. Gitu. Ya kali aja Allah kasih hidayah ke saya, ke Habib, udah itu sendalnya saya ikhlas, nggak apa-apa. Kamu sekarang pakai sendal gak? Enggak. Nah, lu mau ngambil lagi loh. Sekarang lu ngambil punya Habib, besok Haji Irfan lo ambil, besok ketua DKM, begitu aja muter. Ya, jangan ya. Ayo kita ke toko, kita beli sendal. Ayo naik motor saya boncengin. Ukuran berapa? Ayo beli. Kalau perlu beliin 2. Nah, iya jangan dia ngambil lagi. Ya bagus pertanyaannya. Jadi nggak perlu disebutin. Ya, misal kita ngomongin kejelekan dia. Tapi kalau Anda ngambil barang harus disebutin. Harus disebutin. Saya minta maaf. Saya belum bayar utang 3 juta sama Anda. Udah hampir 10 tahun saya belum ganti. Ya saya lupa gitu ya. Iya yang jelas saya punya utang sama Anda, tapi maaf saya belum bisa bayar. Oh ya udah nggak apa-apa, saya maafin ya. Anda mau bayar kapan nggak jadi masalah. Tapi kalau kita orangnya bijaksana, udah nggak usah dipikirin. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu surga banget tuh Pak. Orang yang membebaskan hutang saudaranya itu akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu dia nggak mampu. Karena kita tahu dia orang miskin. Karena kita tahu dia benar-benar jujur, nggak punya sama sekali. Anda bebasin, Anda akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Ayo, Mang, nanya apa? Enggak? Ada pertanyaan? Enggak? Lanjutin, Ustaz. Bertaubat merupakan jalan pertama yang ditempuh oleh orang-orang soleh ketika hendak kembali ke jalan Allah dan ingin mendapat kebahagiaan di akhirat. Allah. Meskipun bertaubat ini adalah jalan pertama, tetapi merupakan jalan pertengahan dan terakhir. Seorang yang kembali kepada Allah tidak akan berhenti dari bertobat sedikit pun. Nah, jadi seorang yang kembali kepada Allah dia tiap hari bertobatnya. Ya, tobatnya tiap hari. Makanya kalau habis sholat tuh jangan lupa tuh istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Al-Fatihah. Baru doa. Udah selesai. Mau dipanjangin zikirnya silahkan. Karena Habib sebulan sekali ngajar di sini, zikirnya sampai situ aja. Ya. Nah, jadi manfaatin waktunya. Selanjutnya Ustaz, bertobat. Bertobat karena dibutuhkan oleh setiap orang yang telah berbuat salah sejak awal hingga akhirnya. Pada awalnya ia menyesali perbuatan
hingga sampai ke puncaknya, dan ia menjauhi segala perbuatan yang berkaitan dengan setan. Karena bertobat merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim menurut Al-Quran dan As-Sunnah, ijma' dan akal. Allah berfirman dalam surat An-Nur, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu berwudu. Terus dalam ayat tersebut Allah menganjurkan semua orang-orang beriman untuk bertobat. Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa bertobat merupakan suatu aib bagi setiap mukmin. Siapapun yang ingin sukses dalam hidupnya, maka hendaknya ia selalu bertobat kepada Allah. Karena apa yang dijanjikan oleh Allah pasti akan terwujud. ya. Dan hendaklah kamu minta ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Al-Quran surat Hud Ayat 3. Firman Allah di atas menyuruh kita selalu bertobat dan memohon ampun dari segala dosa yang terdahulu maupun yang kemudian. Allah berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 8, hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, Quran surat At-Tahrim ayat 8. Nah, ini ada hadisnya. Menit lagi Isya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaum akthar min 70 marrah, rawahul Bukhari. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya saya membaca istighfar dan bertobat kepadanya lebih dari 70 kali setiap harinya. Hadis riwayat Bukhari. wa anil Agharr bin Yasaril Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ilallah wastaghfiru fa inni atubu fil yaum mi'ata marrah, rawahul Muslim. Dari Al-Agharr bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepadanya, karena sesungguhnya aku saja setiap hari bertobat sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Coba lihat. Nabi aja, nabi yang maksum. Maksum itu artinya terjaga dari perbuatan dosa. Nah, kita nggak terjaga. Dosa kita banyak. Nabi aja yang sudah maksum, terjaga dari perbuatan dosa, setiap hari bertobat. Dalam hadis riwayat Sahih Bukhari 70 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 70 kali. Dan di dalam riwayat Muslim, saya saja setiap hari bertobat 100 kali. Maka kita kebangetan kalau tiap hari habis sholat, habis salam nggak mau bertobat. Itu namanya kebangetan. Wallahu a'lam bishawab. Ditandain tuh. Bulan depan lagi kita ketemu, udah masuk bulan Maulid. Ya, udah masuk bulan Maulid. Ya, insya Allah Allah jaga kita semuanya. Ya, ada pertanyaan sebelum Habib tutup dengan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa kita dengan kita semuanya bertobat. Ikutin Habib. Astaghfirullahaladzim, 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 taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha, tubna ilallah min jami'il ma'asi wal dhunub kabiriha wa sagiriha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amanna
bisyari'ah, amanna bisyari'ah, wa sadaqna bisyari'ah, wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Terima kasih. Saya minta didoakan, insya Allah tanggal 26 September saya berangkat umroh dengan sekitar ada 20 orang. Mudah-mudahan perjalanan umroh saya diridhoi oleh Allah, diselamatkan pergi dan pulangnya, dan Habib doain semuanya insya Allah ya, insya Allah bisa berangkat haji dan umroh. Insya Allah ya, keberangkatan umroh yang keduanya kita bisa bareng-bareng sama Haji Irfan insya Allah. Beliau karena punya travel juga insya Allah ya. Mudah-mudahan Habib doain semuanya bisa berangkat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalafaka amraka wa asab. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan satu orang azan. Ya.